Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini Selasa 13 April 2021. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang sakit dalam kelemahan, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama belajar firman Tuhan. Pagi hari ini diambil dari 1 Samuel pasal yang ke-10. Sebelumnya kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami sampai pagi hari ini. Juga kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, mengisi hati dan pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus memampukan untuk kami dapat mengerti serta memahami, terlebih dapat menerapkan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bacakan di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, 1 Samuel pasal yang ke-10. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkan dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi. Tetapi ia khawatir mengenai kamu, katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon terbatin, Tabor. Maka di sana engkau akan ditemui oleh 3 orang laki-laki yang naik menghadap Tuhan, menghadap Allah di Betel. Seorang membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti, dan yang lain lagi sebuyung anggur. Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Israel. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan rombongan nabi yang turun dari bukit pengorbanan dengan gambus, rebana, suling dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti nabi. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi padamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan." Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai ke Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia adalah alat di tangan Allah yang Maha Kuasa. Walaupun Saul kelak akan menjadi raja atas Israel, kedudukannya tetap berada di bawah kuasa dari Tuhan Allah Israel. Saul diurapi oleh Tuhan untuk menjadi seorang raja. Artinya kekuasaan Saul berada di bawah kekuasaan Tuhan.
Hal ini penting untuk diingat karena manusia cenderung ingin berkuasa tanpa batas, baik atas orang lain maupun atas dirinya sendiri. Pengangkatan Saul sebagai raja bukanlah semata-mata agar Saul dapat menikmati kedudukan, kenyamanan, kekuasaan sebagai seorang raja. Allah memiliki tujuan di balik setiap pengangkatan dan pengurapan Saul sebagai raja. Saul memiliki tugas yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang telah mengangkat dia sebagai seorang raja bagi umat pilihannya. Tugas Saul sebagai seorang raja ialah memerintah umat Allah, mengatur kehidupan umat Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tugas Saul sebagai raja adalah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita juga diberi tugas oleh Tuhan, satu dengan yang lainnya unik dan sesuai dengan kapasitas hidup kita sehari-hari. Seperti Saul, kita pun harus mempertanggungjawabkan tugas itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di dalam konteks perjanjian lama, orang yang diurapi adalah orang-orang tertentu, termasuk juga Saul. Diurapi artinya dia dicurahkan Roh Kudus dan Roh Kudus itu yang berkuasa atasnya, sehingga apa yang dilakukan adalah atas dorongan dan pimpinan dari Tuhan melalui Roh Kudus yang telah mengurapi orang tersebut. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang, Ia memberi penyertaannya yang luar biasa. Tuhan memberi janji penyertaan. Demikian juga Tuhan memberikan janji kekuatan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang tadi saya baca, janji penyertaan dan kekuatan diberikan Tuhan kepada Saul. Ayat yang 10 dijelaskan juga bahkan Roh Tuhan sendiri datang untuk memberi kekuatan kepada Saul. Tuhan pun memberi kita satu tugas, akan menyertai dalam setiap tugas tanggung jawab yang dipercayakan melalui Roh Kudus. Nah, inilah bedanya Bapak Ibu Saudara. Perjanjian lama hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan pengurapan Roh Kudus, yaitu contohnya nabi seperti Samuel, imam seperti Imam Eliezer, demikian juga raja seperti Raja Saul yang pada hari ini kita pelajari bersama-sama. Tuhan menyertai setiap orang yang diberikan kepadanya tugas, dan Dia menyertai dengan Roh Kudus yang dicurahkan dan diurapi kepada setiap orang yang bersedia untuk melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan orang percaya adalah kekuatan untuk setiap orang percaya melaksanakan tugas. Demikian juga Roh Kudus memberikan karunia untuk melaksanakan tugas, dan karunia itu bermacam-macam sesuai dengan kehendaknya, memberikan karunia sesuai juga dengan tujuannya. Tentu saja tujuan utamanya adalah supaya Tuhan yang telah mengurapi orang-orang pilihannya dengan Roh Kudus dapat memuliakan Tuhan. Sebab tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan Yesus, tidak mungkin Roh Kudus bertentangan dengan firman Tuhan. Roh Kudus memuliakan Kristus, Roh Kudus menolong kita melaksanakan firman. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pengalaman bersama dengan Tuhan, Saul belajar untuk rendah hati. Dia belajar untuk jujur, yaitu melihat siapa dirinya dan siapa Tuhan yang telah mengurapinya. Saul tidak membanggakan dirinya yang kini sudah menjadi raja, melainkan menunggu waktunya Tuhan untuk menyatakan hal itu kepada orang lain. Nah, dikatakan ayat 13, setelah habis ia kepenuhan dengan nabi, seperti nabi, pulanglah ia. Ketika Tuhan memberikan tugas kepada seseorang,
dia memberikan penyertaan seperti yang dialami oleh Saul. Kita perlu belajar memiliki kerendahan hati yang sama. Ketika Tuhan telah melakukan pekerjaan besar di dalam diri kita, maka yang harus kita beritakan pada orang lain bukanlah siapa diri kita yang telah dipercaya untuk melakukan pekerjaan besar, bukan kepada siapakah diri saya, tetapi siapakah Tuhan. Itu yang menjadi misi berita kita, supaya melalui kita banyak orang mengenal Tuhan dan turut dalam kebahagiaan yang sudah kita alami. Karena bersama dengan Tuhan, penyertaan, kuasa, kekuatan itu akan didapatkan oleh setiap orang yang terlibat di dalam rencana Tuhan, yang mau dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang dinyatakan dalam kehidupan orang percaya. Demikian juga kita harus semakin membungkam diri kita sendiri dan semakin banyak berbicara tentang karya Tuhan, baik dalam kehidupan kita, alam semesta, demikian juga pada tokoh-tokoh firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kita harus semakin menyangkali diri kita dan semakin mengakui bahwa semuanya ini karena Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur kalau kita boleh mengalami pengurapan Roh Kudus, karena di masa perjanjian baru Roh Kudus dicurahkan kepada banyak orang, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya pemimpin-pemimpin gereja, bukan hanya pendeta, tetapi kepada semua orang yang percaya. Dalam Efesus 1 ayat yang ke-13 jelas, pada saat Roh Kudus dicurahkan, saat itu kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus juga dimeteraikan. Artinya dimeteraikan seperti janji Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa seorang penolong yang lain, ia akan menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, dimeteraikan artinya Roh Kudus tinggal berkuasa dalam kehidupan orang percaya selama-lamanya. Dan sebagai materai, Roh Kudus juga sebagai tanda bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah menerima Roh Kudus memiliki tanda bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian adalah orang-orang yang akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi marilah kita memiliki kerendahan hati untuk senantiasa berjaga-jaga. Kalau kita diberikan kuasa, diberikan kewibawaan Allah, biarlah hormat, kemuliaan, wibawa yang sesungguhnya hanya untuk Tuhan saja. Tidak sedikit pun kita boleh mencuri kemuliaan yang Tuhan berikan. Kita meyakini bahwa kerendahan hati mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Demikian juga pada saatnya anak-anaknya yang setia dan rendah hati akan dimuliakan Tuhan pada waktunya. Kalau saat ini kita bisa diberikan satu kepercayaan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan, itulah kemuliaan yang dipercayakan Tuhan atas kita setiap anak-anaknya. Laksanakanlah tugas tanggung jawab pelayanan kita dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan yang telah menyelamatkan kita, menebus kita, dan memberi kehormatan satu tugas untuk kita laksanakan bersama-sama. Puji nama Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, yang kami puja sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami untuk kami rendah hati dan bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan Tuhan dalam pelayanan, sehingga semaksimal mungkin kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami percaya bahwa penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus itu nyata dalam setiap kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa permohonan ucapan syukur. Kami haturkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.